Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karim Pamela MM selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, izin perkenalkan, nama saya Farid Suryadinata dari kelas 3A dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester 3 dengan berjudul teks argumentasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada pengertian argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyampaikan pendapat, alasan, dan bukti yang logis. Penulis teks argumentasi berusaha mempengaruhi pemikiran atau sikap pembaca agar menerima pandangan atau ide tertentu. Nah, di sini juga teks argumentasi adalah sejenis teks yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat atau pandangan terhadap suatu isu dengan dukungan alasan yang logis, data ataupun fakta. Nah, di sini juga teks argumentasi itu bertujuan untuk memaparkan sebuah pendapat, pandangan ataupun solusi yang mereka miliki. Oke, lanjut. Nah, di pembahasan kali ini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tujuan teks argumentasi, kemudian ciri-ciri teks argumentasi, yang ketiga itu struktur teks argumentasi, yang keempat itu bahasa yang digunakan dalam teks argumentasi, kemudian yang kelima itu ada jenis-jenis teks argumentasi. Nah, di sini kita bahas yang pertama yaitu tujuan dari teks argumentasi. Tujuan teks argumentasi. Tujuan teks argumentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu meyakinkan pembaca, kemudian yang kedua itu memberikan solusi, dan yang ketiga itu membangun pemikiran kritis. Baik, kita jelaskan yang pertama dulu, meyakinkan pembaca. Nah, di dalam meyakinkan pembaca ini yaitu menyampaikan suatu pandangan yang logis sehingga pembaca sepakat dengan pendapat yang kita berikan. Jadi di penyampaian suatu argumen ini kita harus dapat meyakinkan pembaca agar si pembaca tersebut bisa yakin terhadap argumen yang kita miliki. Kemudian yang kedua itu memberikan solusi. Nah, tidak hanya memberikan pandangan atau pendapat saja, di dalam teks argumentasi juga kita harus bisa memberikan solusi dan menawarkan suatu gagasan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini juga bisa memperkuat suatu argumen kita dalam sebuah penyampaian untuk meyakinkan pembaca juga, karena dalam memberikan solusi yang logis dan apalagi kita memiliki fakta dan data, si pembaca akan lebih yakin terhadap kita karena kita tidak hanya memberikan pandangan, juga kita memberikan sebuah solusi. Selanjutnya membangun pemikiran kritis. Nah, di sini seorang penulis teks argumen juga harus bisa menawarkan gagasan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena suatu argumen jika dibangun secara pemikirannya secara kritis, itu bisa lebih rinci dan detail. Nah, di situ kita juga akan memiliki peluang-peluang untuk bisa memperkuat argumentasi kita. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks argumentasi. Nah, ciri-ciri teks argumentasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu mengandung pendapat, kemudian yang kedua itu berbasis fakta dan data, yang ketiga itu logis dan rasional, kemudian yang keempat itu menggunakan bahasa persuasif, yang kelima itu bersifat objektif. Nah, kita yang pertama dulu, mengandung pendapat. Nah, di sini mengandung pendapat itu dalam artian berisi ide, pandangan atau gagasan penulis mengenai suatu topik. Jadi kita memberikan suatu pemikiran, pandangan yang dapat meyakinkan suatu pembaca, yang mengandung pendapat yang logis dan memiliki fakta dan data. Kemudian yang kedua itu berbasis fakta dan data. Nah, pendapat didukung dengan data hasil fakta, penelitian atau fakta konkret
Fakta berfungsi untuk memperkuat suatu argumen. Nah, jika kita tidak memiliki fakta dan data, setidaknya kita memiliki alasan yang logis untuk memperkuat suatu argumen yang kita miliki agar dapat dipercaya atau diyakini oleh seseorang pembaca. Selanjutnya itu yang ketiga itu logis dan rasional. Argumen disusun secara sistematis agar masuk akal dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa persuasif. Nah, memakai kata atau frasa yang bertujuan mempengaruhi pembaca sendiri. Kemudian yang kelima itu bersifat objektif. Tidak hanya memihak tetapi juga memberikan pandangan berdasarkan alasan yang kuat. Seperti tadi, kita juga harus memberikan solusi, pandangan yang kuat untuk penyelesaian suatu permasalahan atau isu dengan menggunakan pemikiran yang kritis. Nah, selanjutnya ada struktur teks argumentasi. Di dalam struktur teks argumentasi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu isi atau argumennya sendiri, kemudian yang ketiga itu ada penutup. Nah, kita bahas di pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang atau perkenalan masalah, menyampaikan opini utama yang akan dibahas. Contohnya seperti peningkatan suhu di bumi atau pemanasan global menjadi masalah yang semakin serius. Salah satu penyebabnya adalah penebangan pohon secara besar-besaran. Nah, itu adalah pendahuluan atau opini utama yang akan kita bahas. Kemudian diisi argumen. Nah, diisi argumen ini adalah menyampaikan argumen-argumen yang mendukung opini utama, dilengkapi dengan fakta, data, atau contoh yang konkret. Jadi diisi argumen ini berisi kalimat-kalimat yang dapat mendukung opini utama yang tadi kita bahas. Dan di dalam isi argumen ini kita harus memiliki data, fakta, atau contoh yang konkret terkait dengan opini utama yang akan dibahas tadi. Kemudian di dalam penutup berisi simpulan dari argumen yang telah disampaikan, ataupun di dalam penutup ini bisa terdapat memperkuat argumen atau memperkuat isi dari opini utama yang tadi kita bahas. Selanjutnya bahasa yang digunakan oleh suatu teks argumen. Yang pertama itu ada kata sebab dan akibat, kemudian kata atau frasa pendukung argumen, kemudian ada kalimat ajakan. Yang pertama itu kata penghubung sebab akibat. Ini ada beberapa kata penghubung sebab dan akibat. Yang pertama itu kata karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, sehingga, dan maka. Nah, itu adalah kata penghubung sebab dan akibat. Ini juga bisa memperkuat suatu argumen kita. Selanjutnya ada kata atau frasa pendukung argumen. Nah, ada beberapa frasa atau kata untuk memperkuat suatu argumen. Yang pertama itu berdasarkan penelitian kita, kemudian fakta menunjukkan, kemudian menurut data yang saya dapat, kemudian bukti menunjukkan, kemudian hasil survei yang membuktikan. Itu suatu frasa atau pendukung argumen. Nah, selanjutnya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini ada 5 kalimat ajakan. 4. Yang pertama itu mari kita, terus seharusnya kita, selanjutnya itu penting bagi kita, selanjutnya demi kebaikan bersama. Nah, itu adalah kata ajakan. Nah, ini juga bisa memperkuat suatu argumen kita. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis teks argumentasi. Jenis teks argumentasi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu argumentasi sebab akibat. Kemudian yang kedua itu ada argumentasi akibat dan sebab. Yang ketiga itu ada argumentasi perbandingan. Nah, argumentasi sebab akibat. Argumentasi sebab akibat itu menyampaikan sebab suatu masalah, lalu menjelaskan akibatnya. Jadi yang dibahas itu sebabnya dulu, kenapa masalah itu terjadi, kemudian menjelaskan akibatnya. Nah, itu adalah argumentasi sebab dan akibat.
Kemudian yang kedua itu argumentasi akibat dan sebab. Nah, ini kebalikan dari sebab akibat. Argumentasi akibat dan sebab ini dimulai dari akibat suatu masalah. Nah, akibatnya apa dulu? Kemudian menjelaskan penyebabnya. Nah, itu argumentasi akibat dan sebab. Selanjutnya yang ketiga itu argumentasi perbandingan. Nah, argumentasi perbandingan ini menggunakan perbandingan untuk memperkuat argumen kita. Jadi suatu perbandingan ini digunakan untuk menyerang suatu argumen lainnya agar argumen kita itu menjadi lebih kuat dengan perbandingan-perbandingan itu. Nah, pembahasan kali ini selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak sekali kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.